perbedaan antara Nabi dan Rasul. Masyhur di tengah umat Islam bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi adalah orang yang dapat wahyu dari Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kemudian Rasul adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini definisi yang masyhur beredar di tengah kaum muslimin. Namun definisi ini masih definisi yang kurang tepat. Masih definisi yang kurang tepat. Namun ini sudah kadung beredar dan masyhur beredar di tengah kaum muslimin. Ulama-ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang mentahqiq masalah-masalah din, kemudian menyatakan bahwa poin ini masih singkat, masih belum cocok, belum pas. Karena setiap orang yang diberikan oleh Allah wahyu berdakwah, baik nabi atau rasul. Dan tidak ada di antara mereka yang ada di dalam keterangan yang sampai kepada kita, yang mereka yang jadi nabi kemudian diam saja dan tidak berdakwah. Dan perintah Allah di dalam Al-Quran terhadap setiap siapapun yang dapat ilmu untuk menyampaikan ilmu. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Kami telah mengambil janji dari orang-orang yang diberikan kitab, terangkan itu kepada manusia dan jangan disimpan-simpan. Perintah untuk menyampaikan ilmu dan jangan simpan-simpan ilmu. Bahkan hadis Nabi SAW, man su'ila an ilm, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia tidak mau menyebutkan ilmu itu, menyembunyikan ilmu itu setelah ditanya, uljimahu bilijami minan nar. Dia akan dibelenggu oleh Allah dengan belenggu-belenggu dari neraka. Ancaman untuk orang yang dapat ilmu kemudian tidak menyampaikan ilmu yang hak yang dia ketahui sesuai dengan tuntutan kebenaran yang sudah dia ketahui itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka definisi nabi dan rasul yang lebih kuat wallahu taala alam adalah bahwa nabi, bahwa rasul adalah orang yang berdakwah dengan syariat yang Allah turunkan kepada beliau, berbeda dengan syariat nabi rasul sebelumnya. Dan nabi adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya dan Allah angkat menjadi nabi, namun berdakwah kepada syariat rasul sebelumnya. Berdakwah juga, namun yang satu pakai risalah tersendiri. Ada yang berbeda antara risalah beliau dengan risalah rasul sebelumnya. Pakai syariat, pakai undang-undang tersendiri. Kemudian nabi yang berdakwah kepada syariat atau risalah rasul yang ada sebelumnya. Nabi Musa, nabi dan rasul. Bersama beliau ada Nabi Harun. Nabi Harun tidak punya syariat. Yang memiliki syariat adalah Nabi Musa. Maka Nabi Musa lah rasulnya. Yang sudah rasul, sudah pasti nabi. Wahyu yang Allah wahyukan kepada hamba-hambanya yang dipilih dari orang-orang terbaik di permukaan bumi, ada yang wahyu nubuwah, wahyu kenabian untuk berdakwah kepada syariat rasul sebelumnya atau yang sezaman dengannya atau yang lebih dulu meninggal daripadanya, dan ada wahyu risalah, wahyu yang beliau memiliki risalah tersendiri. Berbeda, ada yang berbeda dengan risalah-risalah sebelumnya. Dan beliau berdiri di atas risalah tersendiri. Dan kebanyakan dari pengikut-pengikut atau kebanyakan dari setelah Nabi Musa itu adalah nabi-nabi yang berdakwah kepada syariat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam.
Setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi, apalagi Rasul. Maka yang ada para ulama, penerus-penerus dakwah Nabi Muhammad ini, yang menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lagi Nabi, yang ada hanya para ulama yang mendakwahkan apa yang didakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Fadilatul Syekh Masyhur bin Hasan Salman dalam sebuah pandangan beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan, ulama-ulama umat Nabi Muhammad itu mirip dengan nabi-nabi Bani Israel. Posisinya mirip. Tidak mungkin sama. Bukan yang dimaksud adalah kemuliaan individunya. Namun di sini yang dimaksud tugasnya. Yang dimaksud oleh beliau apa? Tugasnya. Tugas ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad mirip tugas nabi-nabi dari Bani Israel. Berdakwah kepada syariat Nabi Musa. Mereka tidak punya syariat baru. Sebagaimana ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad SAW bertugas untuk mengajarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Namun tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yang ada adalah pewaris Nabi. Para ulama yang mewarisi ilmu Nabi dan wajib menyampaikan seperti yang disampaikan Nabi SAW tanpa ada kebolehan untuk menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui.